Lembaga Survei Indonesia yang dikenal dengan LSI baru-baru ini mengeluarkan sebuah hasil survei. Dari hasil survei tersebut, pasangan Habsyi Irwan berada di survei 6,5,9%. Sementara pasangan Sutina Ado berada di survei 35,1%. Dengan hasil yang dikeluarkan JSI sontak mengundang viral. Kita lihat beberapa pernyataan baik dari Amrang dan juga Haji Damris dari Koalisi Kerakyatan. Sementara dalam berita Teropong Barat memberitakan sisi lain dari lembaga survei di Jakarta. Melansir dari Jakarta bahwa Lembaga Analisis dan Kajian Isu Publik atau LAKIP survei telah melakukan analisis dan kajian terkait pemilihan kepala daerah di Indonesia. Menurut LAKIP melakukan survei kuantitatif untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dalam menghadapi pilkada serentak di Indonesia. Dan salah satu wilayah yang dilakukan di Indonesia adalah wilayah pemetaan politik di Kabupaten Mamuju pada akhir bulan Oktober 2020. Sampel dari survei tersebut adalah 440 responden dengan tingkat margin of error plus minus 4,8%. Catherine Edisman adalah penuturannya pada Minggu 15 November 2020 bahwa responden menyebar secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Mamuju dengan metode yang digunakan multi-stage random sampling. Dari temuan survei, kata Catherine menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik atas kinerja Bupati Habsyi Wahid di bawah 55%. Begitu juga dengan Wakil Bupati Irwan Satyaputra Pababari di bawah 50%. Sebagai petahana, tingkat kepuasan publik di bawah 70% adalah lampu merah. Sementara tingkat pengenalan Habsyi Wahid saat ini berada di 90%. Lalu, bagaimanakah dengan sang penantang Siti Sutina Soehardi? Ternyata Siti Sutina Soehardi saat ini mendapatkan 87,5% pada tingkat popularitasnya. Dan mengintip, figur Irwan Pababari hanya selisih dari 5% dari Sutina, yakni berada di 80%. Menyusul senjagoan PDIP calon wakil Sutina, yakni Ado Mas'ud, yang menempati popularitas berada di 75%. Sebagai penantang, tingkat popularitas pasangan Tina Ado semakin hari semakin naik. Dan sisi lain, petahana Habsyi Irwan, tingkat popularitasnya sudah mentok, bahkan memungkinkan cenderung mengalami penurunan pasca mengambil cuti sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah saat cuti kampanye di Pilkada Mamuju. Dari pemberitaan LAKIP, hasil yang didapatkan ini dari responden yang menyebar secara merata di seluruh kecamatan Kabupaten Mamuju dengan menggunakan metode multi-stage random sampling. Rendahnya tingkat kepuasan publik bagi petahana serta tipisnya jarak elektabilitas antara pasangan petahana Habsyi Irwan memberikan peluang sangat besar bagi pasangan Sutina Ado Mas'ud untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Mamuju pada 9 Desember 2020 yang tinggal menghitung hari lagi. Masih mengintip lansiran berita Teropong Barat, lain lagi loyalitas pemilih kedua pasangan bervariasi. Dari loyalitas yang memilih Habsyi Irwan sebanyak 75% yang mengatakan tidak mengubah pilihannya. Sementara sebanyak 30% mengatakan dapat mengubah pilihannya dan 13% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Lain lagi pemilih loyal pasangan Tina Ado. Sebesar 75% dari total pemilihnya, terdapat 10% yang masih memungkinkan mengubah pilihannya, sisa 50% tidak tahu. Kata Catherine, pengaruh politik UAN di Kabupaten Mamuju pun terdapat 67,3% yang menyatakan masyarakat tidak terpengaruh pilihan karena uang. Sementara 21,5% mengatakan menerima yang diberikan oleh pasangan calon. Akan tetapi soal pilihan tetap mengikuti hati nurani.
Seperti itulah dan saat ini hasil dari survei baik LSI, Lakip, serta Logos Politika Sumbar. Kita akan melihat pada tanggal 9 Desember mendatang siapakah hasil survei yang lebih mendekati kebenaran. Ikuti terus update info Pilkada Manakara TV. Tim Manakara TV melaporkan.